Usai sepi dilanda pandemi COVID-19, pemerintah Desa Pandanrejo bersama pengelola objek wisata Gunung Gajah, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, berupaya untuk meramaikan kembali destinasi tersebut dengan menggelar pasar tiban wiwit yang menyuguhkan aneka macam jenis kuliner tradisional di puncak Gunung Gajah, Minggu 1 November 2020. Pembukaan pasar wiwit itu ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh pengelola objek wisata Gunung Gajah. Di pasar wiwit ini, berbagai jajanan kuliner asli buatan ibu-ibu rumah tangga Desa Pandanrejo digelar dan dijajakan di sebuah rumah joglo yang berada di lokasi wisata tersebut. Tampak warga masyarakat berbondong-bondong hadir ikut meramaikan dan membeli jajanan yang disediakan. Namun pada kegiatan itu tetap menerapkan protokol kesehatan. Baik, terima kasih Mas. Jadi kalau saya datang ke sini itu sebetulnya saya pingin banget untuk melepas kedinasan ya. Artinya karena memang kalau bicara kedinasan saya ke sini itu harus ada surat gitu. Tapi memang bagaimana caranya kehadiran saya ini semoga bisa mensupport teman-teman yang sekarang ini lagi kepingin maju dengan desa wisata yang lagi dirintis, dan ini ide dari emak-emak ini yang punya kekuatan the power of emak-emak ini. Mereka akan mencoba untuk men-setting kuliner yang mereka miliki dan ternyata sudah dibuktikan, meskipun toh memang harus banyak belajar karena makanannya di sini semuanya masih seperti yang dijual di pasar-pasar yang lainnya. Mereka belum terpikir bahwa keunikan ini akan menjadi satu daya tarik yang luar biasa. Sehingga memang tadi saya sudah sampaikan ke mereka untuk kemasan ini menghindari plastik, kemudian juga tidak harus yang besar-besar begitu. Kemudian juga disiapkan semuanya pakai kertas, misalnya ada yang beli, ada yang belanja begitu. Jadi memang unsur sehatnya ini menjadi penting dan membiasakan hidup untuk menghindari sampah plastik. Berharapnya ketika mereka membiasakan di jualan ini menghindari plastik, so pasti akan diawali dari keluarga mereka, akan diawali di rumah mereka mulai mengurangi penggunaan plastik-plastik, dan ini menjadi edukasi secara tidak langsung kepada keluarga untuk bisa mengajari anak-anaknya juga untuk jangan membiasakan untuk menggunakan plastik. Nah, berharapnya ini bisa berjalan lama, berlangsung rutin, sustainnya ini akan ada. Lalu yang beli juga tidak hanya masyarakat Pandanrejo, berharapnya justru dari yang lainnya, karena terlihat dari saya sudah mengunggah status flyernya teman-teman ini, kemudian sudah banyak yang tanya ini gimana gitu. Sehingga mereka tadi juga sudah saya kasih masukan, nama-nama masakannya juga harus yang unik gitu, jangan yang hanya sekedar buntel atau tahu bacem gitu. Sempat saya tadi bilang tahu bacemnya diganti dong namanya jadi tabah tahu bacem Gunung Gajah gitu, sebetulnya seperti itu. Tapi itu unik sehingga mereka penasaran, ngopo sih makanan tabah itu apa? Sebelum sampai sini olah tahu bacem. Itu Mas. Selain untuk meramaikan kembali objek wisata itu, juga sebagai salah satu bentuk solusi bagi warga masyarakat untuk menghidupkan kembali sendi-sendi ekonomi, membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga Desa Pandanrejo. Diharapkan dengan pasar itu, ekonomi masyarakat menjadi lebih baik dan bisa membantu pendapatan bagi desa. Memang kami dalam perintisan ya, misalkan walaupun kemarin dapat sertifikat terbaik perintisan, memang kami selaku yang dituakan sangat mendukung sekali kegiatan ini, dan apa yang akan menjadi tujuan saya adalah satu, mengurangi pengangguran dan memberikan sumber daya manusia yang terbaik di Pandanrejo ini. Ke depan mudah-mudahan wilayah kami ini akan menjadi daerah yang bisa paling tidak kontribusi memajukan Kabupaten Purworejo. Nah, dengan kegiatan masyarakat, dengan bersatunya masyarakat, mudah-mudahan nanti akan tercapai. Kemudian kami juga, saya sendiri dengan inisiatif saya ini mengalokasikan anggaran yang untuk nanti kegiatan ini menunjang Dewa Pandan, artinya Dewa Wisata Alam Pandanrejo ini akan ke depan lebih maju, lebih baik. Tujuannya juga nanti membesarkan PAD lewat BUMDes, Mas. Jadi ini tujuan saya nanti mengurangi pengangguran yang ada setelah kegiatan ini berjalan dengan baik. Paling tidak remaja-remaja yang biasanya
pergi di luar daerah akan menekuni di daerahnya sendiri, mendapat hasil di daerah kita sendiri, desa kita sendiri. Ini tujuan kami, mudah-mudahan dengan dukungan pemerintah juga masyarakat bersatu bersama nanti akan cita-cita ini akan tercapai. Kesini nanti akan dilanjutkan rutin gitu Pak? Rencana kami awalnya kita sebulan sekali, nanti setelah semua titik ini bisa terbangun mungkin bisa 2 minggu sekali, bahkan nanti setiap minggu, harapan saya seperti itu. Jualan nasi gugah. Nasi gugah ya. Oh, gitu. Nasi gugah itu apa Bu? Nasi gugah itu nasi yang di ya Gunung Gajah. Asli Gunung Gajah. Iya. Itu wujudnya apa Bu? Wujudnya itu nasi terus dikasih isinya ada teri, ada ayam, ada tempe. Terus berapa itu Bu? Satu Bu? Ini satunya 3.500. Bu, ini pertama kali ikut jualan di sini? Enggak, udah ya baru ini. Tapi pesanan-pesanan sering. Bu, terkait ini dimulainya dibukanya pasar ini Bu, gimana Bu pendapatnya Bu? Ya alhamdulillah, mungkin kedepannya ya lebih maju, lebih dari yang sekarang. Ya semuanya lah. Sembari berbelanja, warga dan pengunjung bisa menikmati keindahan panorama alam objek wisata Puncak Gunung Gajah, destinasi wisata alam yang apik di Desa Pandanrejo. Saat ini Desa Pandanrejo sedang mulai mengelola pariwisata, dan kami di sini saat ini dikenal dengan nama Dewa Pandan atau Desa Wisata Desa Pandanrejo, yang mana saat ini kita memiliki beberapa objek wisata. Kalau untuk secara fisik kita punya 2, Bukit Sibutrong dan Gunung Gajah, sedangkan kita juga punya beberapa destinasi atau edukasi, lebih ke edukasi, yaitu pemerahan susu Etawa, dan juga kita punya pembuatan souvenir, edukasi pembuatan tempe benguk, tempe super, dan juga ada pembuatan kopi. Untuk retribusi saat ini masuk di tempat ini tiket masuknya 3.000 dan parkir 2.000 untuk 1 orang. Harapan kami ke depannya adalah tempat ini atau desa ini akan menjadi tujuan dari destinasi wisata dari tempat lain, berhubung saat ini sudah ada Bandara Yogyakarta Internasional. Jadinya kita pengennya kedepannya lebih maju lagi, lebih ramai, karena bandara lebih dekat ke sini, otomatis tujuan pariwisata lebih dekat ke Purworejo daripada ke Jogja. Dari Kaligesing, Widarto Bagelen Channel melaporkan.